guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Hari ini aku mau membahas tentang perbedaan golongan-golongan obat yang ada di apotik, guys. Nah, buat teman-teman mungkin sebagian besar sudah pada tahu ya golongan-golongan obat. Sebelum aku membahas golongan-golongan obat ini, ada baiknya kita tahu siapa sih sebenarnya yang menetapkan golongan obat di setiap kemasan obat yang beredar di masyarakat. Nah, yang menentukan golongan-golongan obat tersebut yaitu adalah Badan POM, berkaitan dengan isi, berkaitan dengan manfaat terhadap kesehatan, berkaitan dengan bagaimana uji-uji yang dilakukan untuk pengembangan obat tersebut. Nah, dari situ nanti Badan POM yang bisa mengetahui apakah obat ini masuk ke dalam obat bebas, bebas terbatas, keras, psikotropik, narkotik, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, aku akan membahas beberapa golongan obat yang ada di apotik yang biasa kita lihat di kemasan-kemasan obat ya guys. Yang pertama itu adalah obat bebas. Ini adalah obat yang tingkatannya paling bawah, yaitu dimana obat ini boleh dibeli tanpa resep dokter. Bisa ditemui di warung, bisa ditemui di toko obat, bisa ditemui di apotik atau di supermarket. Nah, golongan obat bebas ini adalah lingkaran berwarna hijau. Jadi obat ini benar-benar bisa dibeli tanpa resep dokter secara bebas, contohnya vitamin, seperti itu. Yang kedua, golongan obat yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Golongan obat bebas terbatas ini berwarna biru guys. Nah, dia adalah golongan obat bebas terbatas. Ada kata bebas dan ada kata terbatas. Jadi obat-obatan ini adalah obat yang bisa dibeli di apotik tanpa menggunakan resep dari dokter, bisa dibeli bebas. Akan tetapi dalam jumlah yang terbatas. Mengapa dalam jumlah yang terbatas? Karena rata-rata obat ini biasanya mengandung prekursor. Nah, biasanya itu yang mengandung prekursor itu contohnya obat-obat pilek seperti itu, obat batuk itu misalnya paratusin, tusalos. Nah, itu semuanya tergolong dalam obat-obatan bebas terbatas. Kemudian yang ketiga, ini ada golongan obat keras, di mana dia bulat, lingkaran, warna merah dan dalamnya ada huruf K. Itu adalah obat keras, di mana obat keras ini obat-obat yang bisa dibeli di apotik menggunakan resep dari dokter. Contohnya obat hipertensi, kemudian obat-obatan antibiotik, obat-obatan antivirus, hormon, dan sebagainya. Pasti teman-teman bertanya, tapi kok kadang saya juga membeli obat golongan obat keras, tapi saya bisa beli tanpa resep dari dokter. Nah, benar teman-teman, jadi ada beberapa obat, itu ada listnya ditentukan oleh pemerintah, obat wajib apotik. Apa yang dimaksud dengan obat wajib apotik? Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diberikan kepada pasien tanpa resep dokter dalam jumlah yang terbatas dan diberikan oleh apoteker. Itu ada listnya, jadi tidak sembarangan bahwa semua obat keras bisa apoteker berikan di apotik tanpa resep dari dokter. Dan contohnya kayak misalnya yang kemarin saya bahas obat sakit gigi, itu sebenarnya kan contohnya Mevinal, asam mefenamat. Itu kan sebenarnya obat keras. Nah, itu bisa diberikan oleh apoteker di apotik tanpa resep dokter dalam jumlah yang terbatas dan dalam pengawasan apoteker. Seperti itu ya guys. Kemudian ada lagi golongan obat narkotika. Nah, ini golongan obat yang paling tinggi guys. Nah, simbolnya itu bulat, kemudian tengahnya itu kayak bentuk plus berwarna merah. Obat golongan narkotika adalah obat yang benar-benar tidak bisa diperjualbelikan tanpa resep dari dokter, karena obat-obatan ini apabila bisa dibeli tanpa resep dokter, dia memiliki efek ketergantungan pada pasien. Jadi obat-obatan ini sungguh-sungguh tidak bisa dibeli tanpa resep dari dokter. Contoh obat narkotik yaitu kodein, yaitu obat batuk. Kalian mau beli seberapa banyak pun, mau membeli ke apotik manapun, kalau kalian tidak memiliki resep dari dokter, itu sama sekali tidak bisa dilayani dan tidak boleh menggunakan kopi resep. Jadi benar-benar
harus menggunakan resep asli dari dokter, memiliki nomor izin dokternya, memiliki nama lengkap dokternya, alamat praktiknya. Jadi dalam satu resep itu benar-benar lengkap. Jadi itu adalah syarat-syarat membeli obat narkotik di apotik. Oh ya, ada lagi obat yang benar-benar tidak bisa dibeli tanpa resep dokter, yaitu antibiotik. Nah, antibiotik tadi masuk ke dalam golongan obat keras. Antibiotik itu sama sekali tidak boleh diperjualbelikan tanpa resep dokter. Nah, apabila ada apotik yang bisa menjual antibiotik tanpa resep dokter, berarti itu menyalahi aturan, guys. Karena antibiotik itu termasuk obat berdasarkan resep dari dokter. Mengapa sih antibiotik itu harus dibeli dengan resep dokter? Karena kebanyakan masyarakat sakitnya apa, selalu minumnya antibiotik. Sebenarnya penyakit itu tidak perlu menggunakan antibiotik, tapi karena stigma di masyarakat, oh amoxicillin bisa buat sakit kepala, oh amoxicillin bisa buat sakit perut. Jadi apa-apa sakitnya banyak banget, pasti minumnya antibiotik. Itu yang terjadi di masyarakat. Rata-rata mereka membeli antibiotik tanpa resep dokter. Nah, kembali lagi ke apotiknya. Apabila ada apotik yang menjual antibiotik tanpa resep dari dokter, berarti itu menyalahi. Karena mengapa sih pemerintah ini menegaskan, mengapa sih ada aturan menegaskan bahwa antibiotik harus menggunakan resep dari dokter? Karena ada efek samping ketika penggunaan antibiotik tidak tepat indikasi, yaitu bisa mengalami resistensi antibiotik. Untuk resistensi antibiotik akan aku bahas di video selanjutnya, guys. Kemudian selain golongan obat narkotik, itu juga ada golongan obat psikotropik yang dia memiliki golongan obatnya, simbol obatnya itu seperti obat keras sama, dan itu juga perlu menggunakan resep dari dokter. Contoh obat psikotropik yaitu Brexidin ya guys. Itu obat psikotropik yang harus dibeli dengan resep dokter. Kemudian ada juga golongan-golongan obat herbal atau obat tradisional. Ini ada 3. Yang pertama itu yang paling ringan, yaitu ada jamu, kemudian obat herbal terstandar, kemudian ada fitofarmaka. Untuk golongan obat jamu, dia ini golongan simbol obatnya bulat, ada gambar pohon berwarna hijau. Itu simbol golongan obat dari jamu. Nah, jamu ini adalah obat-obatan tradisional yang dikembangkan secara turun-temurun dan sudah dikemas dalam bentuk pil, dalam bentuk serbuk, atau dalam bentuk seduhan. Dan ini benar-benar masih resep tradisional, guys. Nah, contoh jamu itu ada seperti tolak angin. Pasti teman-teman semua udah tahu ya, tolak angin, terus apalagi ya antangin, yang benar-benar itu resep tradisional yang isinya kadang jahe untuk biar nggak kembung dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada obat herbal terstandar. Nah, obat herbal terstandar ini golongan obatnya juga simbolnya bulat, dalamnya ada 3 kristal salju berwarna hijau. Obat herbal terstandar ini adalah golongan obat tradisional juga, tapi sudah melalui uji praklinis. Contoh obat herbal terstandar itu seperti ada lelap. Kalau kalian sulit tidur, itu ada lelap, itu adalah termasuk golongan obat herbal terstandar. Kemudian yang paling tinggi untuk golongan obat herbal itu ada fitofarmaka, di mana fitofarmaka ini juga adalah obat herbal yang dia sudah melalui uji klinis. Jadi benar-benar sudah tingkatan paling tinggi, dia sudah melalui uji klinis. Contoh obat-obatan fitofarmaka ini seperti Stimuno, itu obat-obat imunitas ya. Nah, simbol dari fitofarmaka ini dia bulat, dalamnya itu ada simbol salju berwarna hijau guys, dengan tepi berwarna hijau itu tadi. Nah, tadi berarti simbol obatnya ada hijau, biru, merah, simbol plus merah, simbol K merah, kemudian ada fitofarmaka, ada obat herbal terstandar, kemudian ada jamu. Nah, seperti itu penjelasan aku tentang golongan obat yang ada di apotik, yang ada di toko obat, yang ada di supermarket.
Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan cermatlah dalam membeli obat guys. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bantu aku untuk ngembangin channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you for the next video. Bye-bye.